Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Ibu Guru, Ibu Roro, Ibu Dewi yang saya hormati, yang senantiasa setia bersama anak-anak kami, ibu-ibu wali murid yang berbahagia, yang alhamdulillah hari ini ramai ya, kita duduk bareng kayak anak TK. Alhamdulillah. Adik-adikku, anak-anakku yang berbahagia, yang suka ngegemesin. Iya, suka ngegemesin apa enggak? Adik-adik ya, alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan keselamatan, kesehatan, umur dan kebahagiaan, tetap iman Islam sampai pagi hari ini kita sedang merayakan apa Mbak? Mbak Sanum? Mas Holid mana Mas Holid? Allah. Masnya, mbaknya satu. Paling cantik mbaknya. Masnya apa? Kita sedang memperingati apa hari ini? Memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik, kalau dengar Nabi Muhammad disebut jawabnya gimana? Ini mana suaranya Mas? Kalau dengar Nabi Muhammad disebut gimana jawabnya? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk bareng yuk. Ayo, semangatnya mana? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Loh, gimana ini? Udah fokus apa belum nih? Tepuk semangat, ayo. Semangat. Loh, mana suaranya ini, adek? Adek, mana suaranya ini? Ayo tepuk semangat. Semangat. Ayo, kita ulangi lagi ya. Kalau dengar Nabi Muhammad disebut kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi. Kita sedang memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammad. No, jangan pelit-pelit. Kata Nabi, orang yang pelit itu siapa? Orang yang pelit ketika namaku disebut tidak mau mengucapkan salam. Ketika Nabi Muhammad disebut tidak mau memberi salam dengan menjawab sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pelit-pelit ya. Nanti kita sedang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu Maulid itu apa? Ayo Cung. Nah, Pak Ustaz nggak bawa hadiah. Bu Roro ada hadiah nggak itu? Ayo, siapa yang tahu Maulid itu apa? Ayo, yuk, Cung. Pemberani, si pemberani. Apa Maulid? Ayo, siapa Mas, apa namanya? Mas Rosid. Apa Maulid? Maulid apa artinya? Ayo. Oh, ini siapa namanya? Mas Fajar. Ayo, apa? Maulid artinya apa? Ya wes berdua. Maulid artinya apa? Ayo, Maulid apa ya? Kita sedang memperingati Maulid Nabi. Maulid itu apa? Ayo. Siapa yang tahu Maulid itu artinya apa? Maulid itu artinya hari kelahiran Nabi Muhammad ke dunia ini ya. Jadi kita sedang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Ada yang tahu hari kelahiran Nabi Muhammad tanggal berapa? Tanggal berapa? Ayo, nih, yuk kasih hadiah, ayo yang bisa yuk kasih jempol. Ayo,
Tanggal berapa hari kelahiran Nabi Muhammad? Ayo. Ayo coba dibantu wali muridnya, ibu-ibu, ada yang bisa, ada yang tahu tanggal berapa hari kelahiran Nabi Muhammad? Cung. Tanggal 1. Tanggal berapa? 12 apa? 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun apa? Tahun gajah. Jadi perbedaan pendapat memang, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal. Ya, kebanyakan 12 Rabiul Awal tahun gajah. Atau tahun Masehinya, ada yang tahu ibu-ibu? Ayo, ibu-ibu nih cerdas cermat. Ada yang tahu tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa hari kelahiran Nabi Muhammad? Cung, Bu, ayo ibu. Bu, tahunnya, bulannya? Iya, bulan Masehi. Terus tanggalnya? 12 Rabiul Awal. Iya, itu tahun Hijriahnya. Tahun Masehinya ada yang tahu? Ayo. Wah, ibu-ibu juga lupa. Yuk, tahun 571 betul. Bulannya bulan April. Tanggalnya ada yang tanggal 20 atau tanggal 21 April 571 Masehi. Ya, walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah. Nah, tadi tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ada yang tahu kenapa disebut tahun gajah? Oh, ada yang tahu? Ayo. Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Alfil. Ayo, kenapa? Ayo, iya. Jangan malu-malu. Siapa yang bisa? Ayo, Sanum tahu. Kenapa tahun gajah? Disebut tahun gajah karena pada tahun itu, jadi sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ada peristiwa besar di Mekah. Apa peristiwa apa? Peristiwa besar di Mekah, yaitu ketika Raja Abraha nih, Raja Abraha yang jahat. Raja Abraha yang jahat mau menguasai Mekah. Untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Wah, Mas Holid udah baru datang. Apa tadi? Halo, adik-adik. Ayo, apa tadi? Ayo, gimana tadi? Kenapa disebut tahun gajah? Ada yang bisa melanjutkan ceritanya? Yo, ada yang bisa, Mas Solid, ada yang bisa melanjutkan ceritanya. Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah? Halo, kenapa? Karena tadi ada peristiwa besar sebelum dilahirkan Nabi Muhammad. Di Mekah itu ada tentara gajah, tentara Raja Abraha yang menunggang gajah yang mau menghancurkan Ka'bah. Terus ada yang bisa melanjutkan ceritanya? Gimana? Terusnya gimana? Terus bisa nggak ngancurin Ka'bah? Bisa. Kenapa mau ngancurin Ka'bah? Raja Abraha baik apa jahat? Kenapa jahat? Ayo, Raja Abraha baik apa jahat? Jahat ya. Mau menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Karena iri. Di kotanya sudah dibangun kuil mewah untuk biar orang-orang pada datang, pada rekreasi ke sana. Seneng pada rekreasi enggak? Ke tempat yang bagus. Nah, itu ternyata sepi. Sudah dibangun mewah banget melebihi Ka'bah, kok sepi. Akhirnya Raja Abraha yang jahat, kenapa di Mekah ini pada datang ke Mekah padahal cuma batu hitam? Kenapa pada datang semua ke sana? Raja Abraha marah.
panggil semua pasukan gajahnya, dibawa ke Mekah. Ding 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 ding. Datang ke Mekah. Pemimpin Mekah siapa? Pemimpin Mekah siapa? Halo. Halo, malah suruh cerita, gak mau, malah cerita sendiri. Gimana? Pasukan gajah datang, dipanggil pemimpin Mekah. Halo. Pemimpin Mekah siapa? Pemimpin Mekah siapa? Kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu namanya? Siapa kakeknya Nabi Muhammad? Halo? Enggak tahu. Namanya Abdul Muthalib. Siapa? Namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dipanggil menghadap Raja Abraha. Raja Abraha yang sombong. Sombong. Kalau sombong gimana? Sombong, jahat. Wahai penguasa Mekah, dipanggil. Abdul Muthalib datang pakai onta, tuk tuk tuk, pakai onta. Kalau onta kan jalannya kayak gitu, pelan, tuk tuk tuk, menghadap Raja Abraha. Ditanya, apakah kamu penguasa Mekah? Apakah kamu penguasa Mekah? Ditanya. Abdul Muthalib, saya memimpin masyarakat Mekah. Tahukah kamu, saya bikin kuil mewah di kotaku, tetapi tidak ada yang datang gara-gara ini Mekah, Ka'bah ini ada batu hitam yang dikunjungi setiap tahun mulai banyak orang. Aku mau hancurkan ini Ka'bah. Apa kata Abdul Muthalib? Wahai Abraha, memang saya penguasa Mekah, tapi Ka'bah ini bukan milik aku. Ka'bah ini milik Allah. Kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah, kamu berurusan saja sama Allah. Saya tidak berkuasa atas Ka'bah ini. Saya disuruh menjaga Ka'bah ini. Akhirnya Abdul Muthalib pergi meninggalkan Abraha. Masyarakatnya diungsikan. Kenapa? Kalau Abdul Muthalib tidak bersedia berlutut atau menyerah, mau dihancurkan kota Mekah sehancur-hancurnya. Jahat apa enggak Abraha? Abraha jahat. Makanya Abdul Muthalib pulang, masuk ke Ka'bah, duduk di depan Ka'bah, berdoa. Ya Allah, gimana doanya? Kalau doa gimana? Sikap berdoa. Ayo. Gimana berdoa? Abdul Muthalib berdoa, ya Allah, Ka'bah ini milikmu ya Allah. Ada Raja Abraha yang jahat mau menghancurkan Ka'bah. Selamatkanlah ya Allah, selamatkan kami dari kekejaman Raja Abraha. Terus gimana ceritanya? Ada yang tahu? Cung, lanjutin. Yuk gimana? Ketika Abdul Muthalib berdoa, jangan saling menunjuk. Kalau bisa tunjuk jari. Gimana ceritanya, Salum? Salum bisa? Gimana ceritanya? Ketika Abdul Muthalib selesai berdoa, tiba-tiba ada apa? Tiba-tiba ada apa? Tiba-tiba langit menjadi hitam. Kenapa langit menjadi hitam? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa langit tiba-tiba menjadi hitam? Hah? Ada yang tahu? Kemudian pasukan gajahnya, gajah gimana bunyinya? Gajah gimana bunyinya? Disuruh serang Mekah, gak mau. Gimana itu? Malah pada balik. Oh, Raja Abraha yang di punggung gajah. Oh, akhirnya jatuh. Wah, ke pasir. Loh, gajahnya lari ke belakang. Oh, pada kabur. Kuda. Kalau kuda gimana kuda? Kuda bunyinya. Suruh maju ke Mekah gak mau. Akhirnya balik. Oh, kuda, gajah pada lari ke belakang. Ternyata tiba-tiba ada burung ababil dari angkasa, dari langit, membawa batu panas di paruhnya, kemudian menjatuhkan kepada
pasukan Raja Abraha dijatuhin batu panasnya, tebluk 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 tebluk. Oh, ternyata pada apa? Kena batu panas. Yang kena batu panas pada mati, kena kepanasan. Pada mati. Raja Abraha kena batu. Yang kena batu ini jari-jarinya pada lepas. Jari-jarinya pada lepas, kakinya pada lepas. Takut apa enggak? Takut. Kenapa bisa begitu? Karena tadi mau berbuat jahat. Tuh, kalau berbuat jahat itu kena azab. Tuh, ayo, takut apa enggak azab? Tahu azab? Tadi celaka jadinya. Kudanya pada lari ke belakang, gajahnya nggak mau nyerang Ka'bah karena tahu ada burung ababil. Di situ ada Ka'bah milik Allah, nggak mau. Akhirnya pada lari. Ini tentaranya pada bergelimpangan. Ada Raja Abraha kalah mati akhirnya. Kemudian Mekah selamat. Mekah jadi aman lagi. Tadi yang jahat sudah diazab oleh Allah. Mau dilanjutin ceritanya? Mau dilanjutin ceritanya? Nah, itu yang disebut tadi. Jadi tahun gajah karena ada peristiwa Abraha yang nyerang pakai tentara gajah, berkendaraan gajah. Kemudian selang berapa waktu, selang berapa lama dilahirkanlah manusia paling agung ke muka bumi. Siapa namanya? Halo. Halo. Tadi setelah peristiwa itu tadi selesai, Mekah menjadi aman, ada manusia yang lahir, bayi yang lahir, manusia paling agung di muka bumi. Siapa namanya? Halo, Nabi besar Muhammad. Siapa yang kasih nama? Yang kasih nama Nabi Muhammad siapa? Bapaknya? Bapaknya sudah meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Kasihan apa enggak? Berarti dia dilahirkan tidak punya bapak. Sedih apa enggak? No. Nah, sehingga yang kasih nama siapa? Yang kasih nama kakeknya. Kakeknya kebetulan penguasa di Mekah. Ketika hari kelahiran Nabi Muhammad, semuanya berbahagia, paman-pamannya berbahagia. Ada tanda-tanda besar kalau yang dilahirkan itu bukan manusia biasa, tapi manusia nanti yang akan dipilih menjadi Nabi dan Rasul. Tiba-tiba berhala yang ada di Ka'bah itu pada rubuh. Berhala Lata, Mana, Uzza pada rubuh. Api Majusi yang menyala tiap hari menyala-nyala padam. Gereja-gereja di Syam pada rubuh, pada tumbang. Itu. Ada cahaya seperti bintang di langit. Nah, di malam hari sangat terang. Itu ciri-ciri alam diturunkannya Nabi Muhammad, dilahirkannya Nabi Muhammad. Kemudian dibawa ke depan Ka'bah, bayi yang baru lahir dibawa, diangkat bayinya, ya. Bayi ini saya kasih nama Muhammad. Pada diem. Loh, kok Muhammad? Muhammad itu di bahasa Arab itu aneh. Belum pernah ada nama yang namanya Muhammad. Karena yang bikin nama itu penguasa Abdul Muthalib, maka semuanya berarti ini anak kita beri nama Muhammad. Semuanya pada menerima. Nah, itu. Nah, terus setelah Nabi Muhammad umur 6 tahun, ibunya meninggal. Coba sedih apa enggak? Halo? Di sini ada yang enggak punya bapak ibu? Enggak ada ya. Alhamdulillah, walaupun ada yang enggak punya ibu tapi masih punya bapak. Nabi Muhammad umur 6 tahun sudah yatim piatu. Enggak punya bapak, enggak punya ibu. Nabi Muhammad sedih, memang sedih, tapi nggak boleh minder.
Karena Nabi Muhammad bersifat mandiri. Masa kecil Nabi Muhammad itu nggak minta ke orang tua, ke kakeknya, nggak minta, nggak seneng dikasih. Nabi Muhammad itu berjiwa mandiri. Kalau Nabi Muhammad pengen makan, pengen beli makanan, Nabi Muhammad kerja dulu. Nabi Muhammad jadi apa? Jadi penggembala kambing, angon wedus ya. Nabi Muhammad menggembala kambing punya orang Mekah, di angon, digembala. Kemudian kalau Nabi Muhammad lapar, kambingnya belum dibawa pulang, belum kenyang, Nabi Muhammad gak berani minta ke majikannya, karena Nabi Muhammad gak suka minta-minta. Nabi Muhammad mengganjel sabuknya dengan batu 2 di sini, di perut, biar bisa nahan lapar. Ini hebatnya sifat terpuji Nabi Muhammad. Dia bersifat mandiri, gak cengeng, lapar nangis, Bi 2 ribu, Bu 2 ribu. Minta, kalau minta duit harus kayak Nabi Muhammad, kerja dulu nom ya. Bi 2 ribu, Bi 2 ribu. Ambil sapu dulu, baru minta duit. Nggak boleh minta duit tanpa syarat. Ada yang kayak gitu, suka minta duit ke mama. Ayo, kalau minta duit bantu orang tua dulu. Nabi Muhammad mau nyari makan saja menggembala kambing dulu. Tuh hebatnya mandiri, nggak minta sama orang tua, bekerja dulu. Mau minta duit nyuci piring dulu, mau minta duit nyetrika dulu atau ngelepetin baju dulu, begitu. Itu Nabi Muhammad bekerja dulu. Kemudian Nabi Muhammad sudah remaja, dia berdagang. Jadi orang yang mandiri. Ya, pengen mencontoh Nabi Muhammad, hikmah Maulid Nabi, kita kepengen jadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad harus bisa mengiktiba, meniru, mencontoh Nabi Muhammad. Dari semenjak kecil sifat-sifat terpujinya itu sudah terlihat. Nabi Muhammad pemberani, Nabi Muhammad pengasih, suka memberi. Nabi Muhammad penyayang, Nabi Muhammad berjiwa besar. Ketika Nabi Muhammad melihat masyarakatnya udah remaja, ini udah gede, masyarakatnya pada mau berantem gara-gara Hajar Aswad, mau memindahkan Hajar Aswad, Nabi Muhammad bisa menyatukan kaumnya. Yang tadinya ini harus saya yang mindah, ini harus saya yang mindah. Ternyata Nabi Muhammad ngambil sorban, kemudian batu Hajar Aswad itu taruh di sorban, diangkat bareng-bareng. Ini calon pemimpin yang istimewa, yang bagus. Ini calon pemimpin semua ya. Halo, calon pemimpin, oke. Nah, harus berjiwa seperti Nabi Muhammad, cerdas, fatonah, ya, tabligh, amanah, sidik, ciri-cirinya. Itu kita harus tiru, kita harus contoh. Nabi Muhammad pengasih. Ketika ada orang yang membutuhkan, ada pengemis, dikasih, ya, di pojok pasar dikasih setiap hari, setiap pagi dikasih roti. Nah, kalau ada makanan suka berbagi apa enggak ini? Halo, suka berbagi apa enggak? Suka ya. Nah, itu ciri-ciri akhlak yang terpuji, mencontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan apa ke umatnya? Nabi Muhammad setelah umur 40 tahun kemudian mendapatkan wahyu, mengajarkan Islam kepada umatnya. Yang tadinya umatnya jahiliyah, umatnya nggak pada ngerti agama, nggak pada ngerti Tuhan, pada jahat. Akhirnya dibenerin, diluruskan sama Nabi Muhammad dengan ajaran Islam. Ini adik-adik, ini agamanya apa? Apa itu Islam? Ada yang tahu? Apa itu Islam?
Nabi Muhammad tadi bawa agama apa? Agama Islam. Nah, kita semua kalau mengikuti Islam berarti mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Islam aslama yuslimu islaman. Islam itulah jalan keselamatan. Berarti kita harus kuat memegang teguh ajaran Islam, karena hanya Islam yang menyelamatkan manusia. Yang tadinya masyarakatnya jahiliyah, masyarakatnya seneng berantem, masyarakatnya seneng bunuh anak kecil, lagi anak perempuan dikubur hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah. Tapi dengan datangnya Islam yang maha pengasih, maha penyayang, dibuktikan semuanya diselamatkan, semuanya mendapatkan kebahagiaan. Seneng apa enggak? Seneng apa enggak jadi pemeluk agama Islam? Kalau seneng kita harus seneng ngaji. Pada ngaji apa enggak ini? No, ngajinya sore ngaji enggak? No, selain di sekolah di sini harus ngaji, karena umat Islam itu harus bastotan fil ilmi wal jism, harus kuat ilmu dan badannya. Ilmu harus sekolah, harus ngaji. Semangat enggak ini sekolahnya? Kalau pagi suka mau mogok apa enggak sekolah ini? Enggak semangat ya. Jangan mogok dulu mau sekolah. Minta 2.000, kalau enggak dikasih enggak berangkat sekolah. Mogok ya. Harus disiapkan. Ya, disemangati ya ibu-ibu. Ya ibu-ibu wali murid semangat, karena Islam mengajarkan kita suruh kuat ilmu. Yang kedua kuat fisik. Makanya harus berolahraga, semangat olahraga ya. Di sini sudah rutin, ada pengajiannya, ada pendidikannya, ada olahraganya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi generasi yang kuat ilmu, kuat fisik, kuat iman, bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Pun cekap Bu. Oh. Bon cekap. Nah cukup ya. Apa tadi hikmahnya? Kesimpulannya apa lo? Apa tadi hikmahnya? Apa tadi hikmahnya Maulid Nabi? Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Agar kita meniru, mencontoh akhlak Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad diutus itu untuk memperbaiki akhlak. Innama bungistu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus itu untuk memperbaiki akhlak. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi Muhammad sehingga kita istiqomah dalam tetap iman Islam sampai akhir hayat kita selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa. Ayo. Siap. Sikap berdoa. Nanti ya. Nanti kita doa dulu bersama-sama ya. Nanti diaminkan ya. Diaminkan. Amin gimana? Amin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina lana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil awal wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umasidah. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian dari kami, banyak kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.